Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dini wad daraini. Amin. Masih presentasi tentang ta'addudu zaujat atau al-jam'u baina zaujat, poligami. Statusnya dalam Islam, poligami dimubahkan, disahkan, bukan disunahkan atau wajib, tapi mubah. Islam membolehkan poligami sebagai solusi. Kalaupun dilakukan bukan dalam rangka golek perkoro, tapi dalam rangka menyelesaikan perkoro. Kalau keluargamu enggak masalah, zaman enggak masalah, tentang hasrat juga sudah cukup, berarti enggak ada masalah, maka ojo kakean poligami. Itu poligamimu bukan dalam kerangka menyelesaikan masalah, tapi malah golek perkara ya. Ngerti ya? Itu titik poinnya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajdaru bi an anqulahuna, kiranya pantas bagi saya, patut bagi saya an anqula menukil huna di sini dalam makalah ini ba'dha faqaratin, beberapa faqrah, beberapa paragraf, beberapa item tentang poligami li syahidil Islam yang ditulis oleh Syahidul Islam di Timur Tengah kalangan ikhwan. Memang Said Qutb apa itu, mereka menyebutnya Syahidul Islam. Tapi bagi mereka yang melek tentang perlunya menjaga kedaulatan negara, keamanan negara supaya masyarakat tenang beribadah dan bekerja, maka menyebutnya sebagai pemberontak ya. Ya, itu terserah. Nyatanya ikhwan juga sering berontak. Li syahidil Islam, tulisan Syahidul Islam, pahlawan Islam, namanya Said Qutb. Min kitabihi As-Salamul Alami fil Islam, dinukil dari buku beliau yang berjudul Perdamaian Dunia dalam Perspektif Islam. Ya. Apa jenenge? The word peace in Islam. Haitsu qala, sekiranya si pahlawan Islam Said Qutb berkatanya titik dua berikut ini doa ini, taghammadahullahu birrahmah, taghammada semoga menganugerahkan secara penuh, bahasa Jawa ini nutupi ngrungkepi hu kepada Said Qutb sapa Allahu Allah birrahmah dengan rahmat kasih sayangnya. Apa beliau bilang? Inna sarsaratan tawilatan aridatan tatanasaru haula hikayati ta'addudiz zaujat fil Islam. Sungguh teriakan-teriakan, kowar-kowar yang panjang, lebar, tatanasaru, bertebaran, ada di mana-mana, viral, ya, share kemana-mana kalau sekarang. Tentang apa itu? Haula hikayat, seputar cerita tentang poligami menurut
Islam. Banyak orang teriak-teriak, mengkritik, membuli, yang semuanya itu meskipun menurut para pengkritik itu dianggap ilmiah, tapi Said Qutb menyebutnya itu sekedar kowar-kowar. Ya, apa kowar-kowar itu? Berkata, bersuara tanpa makna, hanya emosi. Sing penting banter ngono tok. Itu namanya kowar, bengok-bengok, berok-berok. Cara militaris syukur mengo. Kita terbiasa membaca makalahnya bahasa Arab modern ya begini ini terjemahnya. Nek wong Jawa maknane ya inna sarasatan setuhune bengok-bengok. Di kampus nyebutnya kowar-kowar ya. Fahal hiya haqiqatan tilkal afatul khatirah fi hayatil mujtama. Fahal maka apakah hiya teriak-teriak kowar-kowar itu hakikatan pada hakikatnya tilkal afatul khatirah, hakikatnya adalah penyakit yang sangat kronis berbahaya itu. Fi hayatil Islam, fi hayatil mujtama, dalam kehidupan masyarakat. Kira-kira membahayakan apa enggak poligami? Kok sampai ada kuar-kuar seperti itu? Bahaya apa enggak? Enggak bahaya lah. Mbak-mbak langsung jawab, ya bahaya. Versinya mbak-mbak. Versinya mas-mas, oh very nice. Nah, nice, so much, very nice. Innani anzur fa'ara kulla muskilatin ijtima'iyyah. Sungguh aku melihat, lalu aku mengetahui, ternyata setiap problem sosial itu qad tahtaju ila tadakhulin minat tasyri'. Setiap problem sosial itu terkadang membutuhkan campur tangan undang-undang. Perlu dilegalisasi, perlu ada aturan. Harus ada regulasi tentang itu untuk menyetop, mengurangi problem sosial. Negara harus hadir lewat undang-undang plus aparatnya, plus sanksinya. Ya, plus penjaranya. Illa mas'alata ta'addudiz zaujat. Kecuali masalah poligami. Katanya Said Qutb, fa innaha tahulu nafsaha binafsiha. Sungguh poligami, masalah poligami itu bisa memecahkan, mengurai problem dirinya oleh dirinya sendiri. Negara enggak harus hadir mengatur poligami. Ya. Enggak harus membuat regulasi tentang poligami. Poligami bisa memecahkan problemnya sendiri. Kata beliau, innaha mas'alatun tatahakkamu fihal arqam. Sungguh poligami itu adalah masalah tatahakkamu yang ditentukan fiha, masalah poligami itu ala arqam oleh angka. Ini masalah statistik, masalah angka. Perlu apa enggak poligami? Angka. Jumlah laki-lakinya berapa? 10 kali lipat daripada jumlah perempuan. Maka perlu poligami. Bukan karena teori, bukan karena madhab, tapi masalah angka. Ini problem angka, Mas. Ya, problem kependudukan, program demografi, ini bonus demografi, tapi bukan kakean lanang,
Indonesia bonus demografinya tahun 45, jumlah umur produktif itu mungkin ada 70% dibanding jumlah umur yang belum atau pasca produktif. Jadi perkiraan tahun itu anak-anak kecil jumlahnya, anak kecil umur 0 sampai 15 atau 17 lah, jumlahnya sekian. Yang tua sudah enggak bisa kerja 70 ke atas. Karena biasanya di kampung 70 seiso neng sawah. Wong 75 sik neng sawah. Kalau dianggap enggak produktif itu 70 ke atas, 70 ke atas hanya sekian persen, 17 ke bawah hanya sekian persen. Sekitar 70-an persen itu umur produktif 17 sampai 70. Seneng mangan, kuat, butuh tenaga, butuh energi. Kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, disiapkan lapangan pekerjaan, ada pelatihan kerja, ada modal, dibantu connect dengan perusahaan asing, dibantu hak patennya, lalu bisa ekspor. Sungguh bonus demografi itu akan menjadi kebangkitan ekonomi di Indonesia. Ya, tapi kalau enggak bisa dimanage dengan baik, dirawat dengan baik, enggak ada pelatihan, enggak ada kerja, enggak ada modal, enggak ada membuka pasar, itu menjadi petaka, Mas. Orang dalam jumlah besar 200 juta lah nanti kira-kira. Semego, seneng mangan, gak nyambut, gawe, iso perampokan, pembunuhan, macam-macam, tawuran, enggak karu-karu. Nah, nanti presidennya, menterinya mungkin sampean-sampean ini sudah bukan kita-kita. Wong itu tahun 45 ya. Kurang 22 tahun lagi. Sekarang umur sampean kan sekitar 21, 20. Saat itu umurmu 42, 43, wis wayahe dadi menteri ya. Wis wayahe dadi dekan. Tahun-tahun itu nanti. Itu bonus demografi. Agama harus hadir, wiritan harus hadir, menenangkan pikiran, menenangkan hati. Sholat tertib, ya mereka takwa Allah, mereka punya skill, itu Indonesia akan luar biasa. Negaranya aman, damai, produktif, bisa ekspor kemana-mana, pertanian meningkat, barang-barang meningkat. Itu SDA ada, SDM ada, luar biasa. Tapi lek enggak iso, SDA-nya berkurang, sawah karek titik, cangkem akeh. Weteng luwe, bacok-bacokan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih poligami? Poligami itu soal angka. Yang menentukan itu bukan teori, tapi angka. Nek makna letter lagi nomor. Sama nek makna Jawa. Inna hasetuhune mengkono masalah ta'aduti zaujat. Iku masalah tatahakamu kang ngukumi alias nentoake fiha ing dalem masalah ta'addud zaujan opo al arqamu nomor-nomor. Santri ini bingung nomor-nomor. Itu problemnya problem angka prosentase statistik. Wala tatahakamu dan tidaklah menentukan fiha pada masalah poligami. Apa an-nadhariyatu teori-teori sosial? Bukan. Poligami apa enggak itu bukan urusan sosiologi, bukan urusan teori. Wala tasri'at juga bukan regulasi. Mau dilarang kayak apa? Perempuannya 10%, laki-lakinya 90%. Mau diwajibkan kayak apa, bagaimana laki-lakinya nyun sewu. Mungkin laki-lakinya 60%, perempuannya 40%. Itu soal angka. Fi kulli ummatin rijalun wa nisa.
di setiap bangsa itu pasti ada ya gen and woman, gentleman. Apa gentleman ini Mas? Ladies and gentleman. Di setiap bangsa mesti ada laki-laki, ada perempuan. Wa mata tawazana, dan sekiranya kapan-kapan berimbang adadur rijal ma'a adadin nisa, berimbang jumlah kaum laki-laki dengan jumlah kaum perempuan, fa innahu yata'adzaru amaliyan an yahsula rajulun wahid ala aktsar min imra'atin wahidah. Sungguh sangat sulit secara praktek, amalian, sangatlah sulit secara praktek seorang laki-laki ingin mendapatkan lebih dari satu perempuan ketika jumlahnya berimbang. Maka tanpa disuruh, tanpa dilarang, otomatis jarang sekali kasus poligami. Kecuali beberapa persen yang kebetulan kebutuhan hasrat biologisnya terlalu tinggi, enggak cukup dengan seorang perempuan. Kalau itu bukan soal angka, tapi soal karakter pribadi, kasuistik. Fa amma hina yahtallu, adapun ketika rusak tawazunul ummah, keseimbangan umat, keseimbangan jumlah laki perempuan tidak normal, ikhtalla yahtalu tidak normal, rusak. Fayaqillu adadur rijal anin nisa, jumlah kaum laki-laki lebih sedikit daripada jumlah perempuan. Kama fil hurub, seperti ketika terjadi peperangan-peperangan, wal aubi'ah, dan terjadi wabah-wabah penyakit kayak corona wingi, ya. Corona itu jumlahnya lebih banyak kaum laki-laki korbannya daripada kaum perempuan, karena laki-laki tetap dituntut kerja. Ya, ketika kerja maka rawan terjangkiti, terpapar virus. Seperti ketika terjadi perang, wal aubi'ah, dan wabah-wabah. Apa wabah itu? Ya wabah, pandemi. Allati yata'arradu, yang beresiko laha menghadapi wabah-wabah itu, arijalu kaum laki-laki, aksar dengan resiko yang lebih banyak daripada perempuan. Fahuna faqat yujadu majalun, maka disinilah ada peluang, ada kesempatan, ya, bagi laki-laki li an yastati'a rajulun ta'dida zaujatihi, ada kesempatan bagi laki-laki untuk ada kesempatan supaya seorang laki-laki bisa melakukan poligami. Ya, memang jumlah perempuannya lebih banyak. Tapi kalau menurut saya juga belum tentu, belum jamin. Perempuan lebih banyak, hanya kadang secara umum umur laki-laki lebih panjang daripada umur perempuan. Kadang-kadang kayak Rasulullah SAW istrinya satu, Khadijah satu itu. Lalu nikah lagi dengan Siti Aisyah, sampai agak lama ya satu itu. Kadang orang itu sampai wafat kayak Mbah Ridwan Blitar, istrinya 3, tapi bukan berarti poligami. Karena umurnya panjang, punya wafat, Mbah Yai tasik sehat, nikah lagi. Punya kedua wafat, Mbah Yai masih sehat, nikah lagi.
Itu satu mbah yai 3 bunyai. Tapi bukan berarti poligami. Hanya karena sehatnya lebih panjang, umurnya lebih panjang. Maksud kami, jumlah beda itu belum tentu mengharuskan poligami. Tetap melihat konteksnya. Angka itu bukan satu-satunya rumus untuk menentukan iya apa tidak poligami. Masih melihat realitas, melihat kebutuhan, melihat hasrat. Kadang-kadang dua anak 5 terus bojone mati, mboten nikahan malih Mbah Yai. Enggak, saya tak konsentrasi ngopeni anak. Kadang orang seperti itu, ya. Dan mungkin saking cintanya dengan bunyai, dia enggak ingin nanti di akhirat enggak ketemu bunyai. Dia pilih enggak menikah lagi. Kan itu pilihan-pilihan. Boro-boro sampai loro nikah lagi enggak. Ya. Dan banyak orang yang membuat keputusan seperti itu. Apalagi perempuan itu mungkin kalau dilakukan penelitian ya, janda yang mau nikah lagi dan janda yang enggak mau nikah lagi karena konsentrasi ngurusi anak bisa-bisa 70-30 atau 80-20. Kebanyakan ibu-ibu pilih konsentrasi ngopeni anak, apalagi dia juga sudah punya sumber ekonomi, duwe toko, duwe sawah. Enggak harus ada laki-laki. Terlebih anaknya yang gede, laki-laki sudah mulai dewasa SMA. Ada yang bantu neng sawah, macam-macam. Sehingga hadirnya suami baru enggak terlalu dibutuhkan. Kadang-kadang seperti itu. Sekali lagi, problem angka, ya, tapi itu bukan satu-satunya penentu. Minimal untuk konteks Indonesia lah. Perkara Said Qutb begitu, itu kan di Mesir ya. Beda Mesir, beda Malang, apa mana Blitar. Falanangdur idzan fi hadhil halah. Baiklah kita melihat idzan apa so that kalau begitu ya. Fi hadhil halati dalam kondisi ini, dalam kasus ini. Oke, marilah kita mencermati menganalisa kasus ini. Wa aqrabul amsilah laha al-an Almania. Contoh yang paling dekat untuk sekarang tahunnya Said Qutb ya, itu Jerman pasca Perang Dunia kedua. Haitsu tujadu thalath fatayat muqabila kulli syabbin. Sekiranya di Jerman ada 3 perempuan muda, fatayat, pemudi, berbanding dengan 1 pemuda. Cara gampangane lek Jawa, perawan telu berbanding dengan Joko siji. Lah piye ngene? Wahya halatu ikhtilalin ijtima'i. Dan ini adalah kasus atau kondisi abnormalnya kondisi ketidaknormalan sosial, abnormal, ikhtilal, ikhtala, yakhtalu tadi rusak. Enggak normal. Fakaifa yuwajihu hal musyarri'. Bagaimana yuwaju menghadapi problem perbandingan 1:3 itu. Al-musyarri' si regulator, si pembuat regulasi. Dalam hal ini pemerintah bersama DPR. Apa tetap menentang poligami seperti yang diamanatkan agama Kristen, yang itu mayoritas di Jerman. Akhirnya kayak tadi pagi, profesor Jerman ya harus melihat kenyataan, sedikit agak mengabaikan fatwa di gereja yang melarang poligami. Situasi ini kok pancet dilarang iki piye?
Lek perlu diusul nih romo-romo nikah ae. Perempuan akeh sing nganggur gara-gara romo-romo gak nikah. Romo ini pastor, pendetone Katolik. Orang-orang Gus Dur, dialog dikritik. Apa Islam kok membolehkan poligami? Rasa kemanusiaannya bagaimana? Ya salahmu karena kamu melarang nikah kamu sendiri. Kiai harus nikah 2 karena kamu nggak mau nikah. Setengah rotok guyon. Yang sana ngeritik kiai nikah 2, Gus Dur nggak kurang akal, ganti ngeritik kamu nggak mau nikah. Nah timbang perempuan yang nggak mau nikah, nggak kamu nikah itu muspro. Ya, mending diupeni kiai. Tapi guyoni Gus Dur ya. Inna hunaka halan min hululin thalatha. Sungguh ada satu alternatif solusi dari 3 pilihan solusi untuk menghadapi jumlah yang enggak berimbang tadi. Al-hallul awal, solusi pertama, alternatif pertama ini Mas, an yatazawwaja kullu rajulin imra'atan wahidah atau imra'atan wahidah. Pilihan pertama, setiap laki-laki hanya menikahi seorang perempuan. Terus yang 2 dikemanakan? Wa tabqa ithnatani, dan tersisa yang 2 karena yang payu hanya 1 dari 3 itu. La ta'rifani fi hayatihima rajulan. Sepanjang hidupnya yang 2 itu sama sekali enggak pernah mengenal laki-laki. Enggak pernah ngerasa nikmatnya, damainya, tenangnya, sakinahnya hidup bersama suami dan anak. Kasihan juga ya. Dan itu jumlahnya 2. Yang sempat menikmati sakinahnya berkeluarga hanya 1. Wala baitan, dan sepanjang hidupnya enggak pernah mengenal rumah tangga. Wala tiflan, juga enggak pernah mengenal namanya anak, nyusoni anak, menimang anak. Betapa bahagianya seorang ibu membuktikan diri aku jan wedok tenan lagi iso duwe anak. Dan yang 2 itu enggak bisa merasakan itu. Sepanjang hidupnya enggak akan mengalami itu. Kalau rumusnya undang-undang membuat hanya boleh 1. Enggak boleh lebih dari 1. Kena hukum berat. Nah, itu sang regulator dihadapkan pada 3 pilihan alternatif. Yang payu hanya 1, yang 2 sampai mati enggak mengenal suami, enggak mengenal anak, enggak mengenal rumah tangga. Hanya pas kecil dia tahu bapak ibu seperti ini, bapak ibu mesra. Tapi dia sendiri enggak pernah merasakan itu. Ya. Wala usratan, juga tidak pernah mengenal keluarga, rumah tangga enggak. Dapur itu piye, ngatur dapur enggak tahu. Dan ketika tua kasihan harus mengakhiri hidup di panti jompo, beban negara, anggaran negara. Muga-muga mbak-mbak payu kabeh. Tapi yang ngono wis pokoke karo wong lanang NU setia, gelem nyambut gawe, tanggung jawab, sregep salat wis. Aja pilih-pilih nemen-nemen kok mboten enten sing rada ganteng malih ya. Gak usah ngono-ngono ya. Karena angel golekne mana. Wong mas-mas itu masih rada elek, ya standar kabeh kan. Iki lho standar kabeh. Bukan menengah ke bawah mas-mas. Ya menengah, ono menengah ke atas, jadi ono sing menengah pas-pasan. Wong wedok sing syukur temenan pinter ngerawat suaminya.
Itu awal nikah suami rodok duwe ireng ngaritan. Iku nikah setahun 2 tahun sing lanang malih padang. Wis tak titeni ana mas-mas karo mbak-mbak nikah. Jeneng arek kene turu ora tau adus ngono kuwi. Bareng nikah jarak 2 wulan 3 wulan suwan dalem sing lanang rata-rata mundak ganteng rata-rata. Justru nikah mas-mas rada eleki alami. Gantengnya ganteng alami rata wadus. Dipoles titik wis ganteng. Lah nikah artis wis ora kena dipoles maneh. Karena itu wis polesan pol-polan. Mas-mas ini mas. Wong sarunge ngepir gantenge kaya ngono. Apa maneh adus, wangi, cukur, terus rada dipoles titik, perawatan titik, sarunge BHS. Waduh ada masalah. Ngeterne bowo pantes ya. Mas nyonter apa rapat musliman apa pantes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal halu tsani, solusi kedua, alternatif kedua, an yatazawwaja kullu rajulin imra'atan. Masing-masing laki-laki menikahi seorang perempuan. Fayu'ashiruha mu'asyaratan. Oh. Ini mestinya mu'asyaratan zaujiyah. Dia mempergauli seorang perempuan itu dengan pergaulan sebagai suami istri. Wa an yakhtalifa ilal ukhrayaini, punya satu-satunya istri yang dipergauli sebagai suami istri dan dia lalu pergi ke 2 perempuan yang lain atau satulah minhuma dari perempuan yang lain itu. Li ta'lifar rajula, supaya si perempuan lain itu juga pernah merasakan wong lanang. Cek ngerti ngene ta kehangatan dengan laki-laki. Tapi di luar nikah. Masa itu solusi? Awil bait, atau biarlah perempuan yang lain itu sempat mengetahui, merasakan hidup berumah tangga. Awit tifla, atau agar perempuan yang lain itu sempat menimang anak lah, mengenal anak, bayi ini, nyusoni ini. Tapi fa'idha arafat tifla, arafathu an tariqil jarimah. Namun ketika dia mengenal anak, menimang anak, mengendong anak, dia mengenalnya lewat cara kejahatan. Apa? Pelacuran, perzinaan. Masa itu solusi? Wa hammalathu, lalu si ibunya membebankan kepada anak yang enggak tahu apa-apa, anak yang terlahir tanpa bapak, ikut menanggung beban sosial, malu di depan masyarakat. Kasihan si anak itu, ya, lahir tanpa bapak yang sah. Wa hammalathu, lalu si ibu membebani anak, zalikal ar, aib besar itu, wadiya, dan menjadi terlantar. Ujung-ujungnya jadi beban negara. Solusikah itu? Bukan. Kalau punya solusi terbaik yang ketiga. Poligami. Tapi punya tetap dongo, muka-muka bojoku enggak poligami. Oleh hain dongo ya. Wal halu tsalis, solusi ketiga, an yatazawwajar rajul aktsar min imra'atin. Laki-laki boleh nikah lebih dari seorang istri. Fayarfa'uha ila syarafiz zaujiyah. Dari tadi yang tertulis zaujatihi, tak baca zaujiyah kan? Sehingga laki-laki bisa mengangkat perempuan tadi
Diangkat sampai kemana? Syarafiz zaujiyah, kehidupan rumah tangga yang mulia. Kemuliaan hidup berumah tangga. Tenang, boncengan tenang, ngeterni bojone neng bidan, meteng tenang. Nah, coba iku duduk bojone, sing mau bonceng sapa ngidu kok. Kok niku dibonceng sapa Mbak neng bidan iki? Duka. Ya. Wa amanil bait, dan hidup dengan rumah tangga aman, tenang. Wa dhamanatil usrah, jaminan ada rumah tangga, masa tuanya ada anak yang merawat ibu sepuh itu. Wa yarfa'u dhamirahu an lautatil jarimah, dan mengangkat hati nuraninya, membebaskan hati nuraninya dari lautatil jarimah, kotoran atau apa namanya, kotoran udara apa namanya, dari polusi, ya. Polusi apa? Polusi pelacur, bersih. Jadi masyarakat umum juga menerima itu anak sah, bersih. Dengan begitu laki-laki bisa membebaskan hati nuraninya dari bayang-bayang ketakutan zina. Wa adzabid dhamir, dan membebaskan dari siksaan hati. Wa yarfa'ul mujtama', dan juga bisa membebaskan masyarakat an lautatil fawdo, dari polusi kekacauan, waqtilatin ansab, dan bercampurnya nasab. Orang lahir dari kalau di Nganjuk itu apa? Sakulone kutoi Uyangan, Kediri Semampir, ya, Blitar Poluan, terus Talun Tanggul, Malang Botape, Blimbing Kalisari, ya, terus Surabaya akeh. Anak yang lahir dari situ kayak durung usum teknologi tes DNA. Kalaupun ada biayanya juga ratusan juta. Iki terus anak sing lahir iki, bapak iki sopo? Wong sewengi iso kumpul karo wong lanang 5. Terus pas hamil iki sing sopo iki? Nasabnya kacau, bin sopo iki? Anak lahir iki binti wong 5, mosok binti wong 5. Sungguh kehidupan jadi kacau, nasab juga kacau. Tentang hak waris kacau, tentang mana mahram, mana bukan mahram kacau. Ya. Tentang siapa yang mas'ul, bertanggung jawab mendidik anak sampai sarjana, sopo? Dari 5 orang itu sopo yang bertanggung jawab? Kacau. Lek pinter anakku, lek goblok anaknya semprul itu. Maka jangan lakukan itu. Ya. Ayyul hulul al-yak bil insaniyah. Mana di antara solusi-solusi itu? Mana di antara 3 alternatif itu? Al-yak yang lebih pantas, lebih layak bil insaniyah dengan kemanusiaan. Dari 3 pilihan itu mana yang paling manusiawi? Sekalipun juga ada sakitnya. Pilihan dewe. Wa ahaqqu birrujulah. Mana di antara 3 itu yang lebih layak birrujulah bagi laki-laki? Wa akram lil mar'ah, dan lebih mulia terhormat bagi perempuan. Dari 3 pilihan itu. Suami beristri 1 tok, perempuan yang lain sampai mati enggak pernah merasakan nikmatnya hidup
berkeluarga atau laki-laki tetap hanya nikah satu, tapi dibolehkan nyambangi kono di luar nikah, nyambangi kono di luar nikah. Kalaupun yang disambangi meteng-meteng tanpa ikatan nikah, apa itu? Atau yang ketiga, mana yang lebih pantas dengan nilai-nilai kemanusiaan, mana yang lebih mulia? Wa anfa, dan mana yang lebih manfaat. Ketika ada problem, jumlah perempuan jauh lebih besar daripada jumlah laki-laki. Mbak-mbak ndonga muga-muga Jawa iki tetap seimbang. Nusantara tetap seimbang. Sehingga bojomu enggak modus golek alasan. Rabi mana jumlahnya enggak imbang. Ini buktinya banyak mbak-mbak timbang mas-mas. Lah neng kene otomatis akeh mbak-mbak timbang mas-mas. Nah, iki ditambah SMP karo SMA sing ngene Gus Faiz ngono ya akeh mas-mas. Saiki akeh mbak-mbak boleh iki mas-mas tok ka ono SMP ka ono SMA. Lah isuk po lek imbang. Atau kalaupun zaman nganggep nyun sewu di UIN beberapa fakultas lebih banyak perempuannya. Zaman golek SMK ngono, otomotif. Iya sipil, golek akeh lanangi. Lah SMK saya mau delok golongan tata boga. Ya mesti akeh wedoke aja. Saya itu ingat dulu. Zaman saya, cari perempuan yang mondok tutuk sampai apal alfiah itu kan jarang. Pondok Lirboyo juga rata-rata laki-laki. Belum membuka pondok Lilbanat. Nah, sehingga di jurusan bahasa Arab itu sekitar 50 mahasiswa. Itu yang mahasiswanya sekitar 40. Mbak-mbaknya itu hanya sekitar 10, sedikit. Berkembang tahun 2000-an imbang antara mahasiswa dan mahasiswi untuk jurusan bahasa Arab. Dan sekarang lebih banyak mahasiswi dibanding mahasiswa. Itu bukan karena jumlah laki-laki lebih sedikit. Karena mas-mas males ngaji misalnya. Enggak kuat masuk BSI, kuat itu. Riayatul Islam li amwalil yatama. Bagaimana Islam menjaga, merawat harta anak yatim. Al-Fatihah.